Baiklah, sekarang kita lanjut ya kajian kita saat ini. Temanya adalah pokok-pokok mencapai iman atau pokok-pokok persoalan iman ya. Kemarin sudah kita simpulkan dalam kajian tentang faktor pergeseran iman itu bahwa iman itu sebenarnya masalah iman itu masalah dunia dan akhirat ya. Jadi husnul khotimah itu mati dalam keadaan beriman ya. Jadi kalau matinya tidak beriman, tentu saja bukan husnul khotimah. Dan yang kedua, kesimpulan kemarin, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Jika kalian tidak mempelajari, tidak menguasai apa isi Alkitab Al-Quran, maka tidak ada iman ya. Jadi iman ini memang harus menguasai, mempelajari, dan harus membaca Al-Quran. Kalau nggak mempelajari, nggak ada iman, itu kata Allah ya dalam surat Asy-Syura kemarin ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana mencapai iman sebagaimana yang dicapai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin. Karena para khulafaur rasyidin dan para mukmin yang lain pada zaman Nabi Muhammad itu punya garis iman ya. Maka dalam pokok-pokok persoalan iman itu yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang garis iman ya. Kemarin sudah kita ungkap ya sekelumit tentang garis itu, bahasa apa ya, bahasa modern atau bahasa sekarangnya sama dengan strategi. Jadi garis iman itu adalah bagaimana strategi kita untuk mencapai iman ya. Nah, dalam strategi itu ada taktik ya. Karena kadang orang mensamaratakan taktik, strategi seakan sama, pada lain. Tidak ada strategi kalau tidak ada taktik. Strategi tidak bisa dicapai kalau tidak melalui taktik. Tidak ada taktik kalau tidak ada strategi. Jadi taktik strategi itu kemarin saya umpamakan garis itu adalah kumpulan titik-titik. Nah, titik-titik itu adalah langkah setahap demi setahap dalam rangka meniti garis itu. Nah, strategi ya. Nah, sehingga strategi mencapai iman itu bagaimana? Nah, kalau kita mengacu pada Al-Quran ya, antara lain surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar Rasul ya, amanar Rasulu bima unzila ilaika ya. Amanar Rasulu bima unzila ilaika. Jadi Rasul itu adalah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad ya. Atau bima unzila ilahi, yang diturunkan kepadanya. Amanar Rasulu bima unzila ila min rabbi, gitu kan? Itu biasa dibaca dalam acara-acara ya, bacaan sholawat atau apa itu ya. Wal mu'minun, demikian pula mukmin. Apa? Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadim mirusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata kuncinya yang kaitannya dengan garis iman itu adalah sami'na wa ata'na ya. Jadi sami'na itu adalah garis iman yang pertama. Setiap Rasul beriman, berpandangan, dan bersikap hidup dengan ajaran Allah yang telah diturunkan kepadanya. Begitu pula mukmin juga beriman dengan ajaran Allah ya. Sehingga semuanya itu mereka qalu, menegaskan sami'na wa ata'na, kami telah mendengarkan
dalam arti memperhatikan, wa atokna, dan kami siap untuk mentaatinya. Ya. Jadi garis iman itu sami'na wa atokna. Ya. Sami'na itu arti letternya, sami'na kan sami'a, saya mendengar, kami mendengar. Mendengar apa? Telah mendengar ajaran Allah. Tapi ingat, pengertian mendengar di sini bukan sekedar mendengar. Melihat ajaran Allah bukan sekedar melihat. Ya. Sebab kalau kita melihat, hanya melihat saja, membaca, hanya membaca saja, tidak sampai pada menanggapi secara serius, maka nanti oleh surat Al-A'raf, orang yang demikian itu nanti dikatakan bagikan hewan ternak. Ya. Jadi kalau ada manusia atau orang yang ingin beriman tetapi matanya untuk melihat saja, telinganya mendengar saja, tidak sampai masuk ke dalam hati apa yang dilihat dan didengar, itu kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah bagikan hewan ternak. Ya. Bunyi lengkapnya begini, bunyi lengkapnya ya. Walaqad dzarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad dzarokna, sungguh kami ini telah menyediakan isi li jahannama, untuk kehidupan jahanam. Katsiran minal jinni, masal atau mayoritas, minal jinni, katsiro minal jinni, sebagian besar adalah dari kalangan jin, wal insi, dan dari kalangan manusia. Jadi nanti kehidupan jahanam itu, atau sekarang biasa kita ya pahami sebagai neraka jahanam, isinya itu adalah mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka sampai menghuni jahanam? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai atau memiliki hati, tetapi mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya itu. Yang kedua, walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak mau menggunakan matanya itu untuk mempelajari, melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, akan tetapi mereka itu tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, di sini mendengar ini bukan sekedar mendengar, tapi memperhatikan, menanggapi ajaran Allah. Nah, orang yang seperti itu meskipun punya mata, punya telinga, punya hati, tapi tidak mau untuk menanggapi ajaran Allah, ya, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Apa hewan ternak? Oke, kita contohkan kerbau. Mereka itu bagaikan kerbau atau bagaikan sapi, ya. Itu kata Allah, ya, yang tidak mau menggunakan mata, telinga, hati untuk memahami ajaran Allah. Mereka bagaikan hewan ternak. Bahkan kata Allah, balhum adollu. Bahkan mereka itu lebih sesat, lebih jahat. Coba saudara, kalau ada manusia sudah diumpamakan seperti binatang ternak, kan sangat rendah itu. Tapi Allah bahkan balhum adoli, lebih sesat dari binatang. Berarti apa? Ini kalau saya tafsirkan secara kasar, wah ini nanti dikira mencaci maki, ya. Padahalnya Allah. Coba bayangkan kalau lebih rendah dari binatang itu apa kira-kira? Kalau di kalangan apa kriminalitas, ya, kehidupan yang jahat, ya ini maaf mereka yang seperti itu lebih rendah dari binatang,
Apa bukan? Maaf ini ya, bukan bajingan ya. Bajingan aja, bajingan tengik gitu. Nah ini maaf ya, ini karena apa? Allah menegaskan lebih rendah, lebih sesat dari binatang. Kan bajingannya bajingan tengik ya toh. Nggak tahu saudaranya, nggak tahu orang tuanya, mau dibantai. Maka kata Allah selanjutnya, ulaika humul ghafilun. Mereka itu ada orang-orang yang lalai dalam hidupnya, sembrono. Nah inilah jadi saudara-saudara, maka sami'na ini adalah tahapan pertama dalam mencapai iman. Orang tidak akan bisa beriman kalau tidak melalui tahapan sami'na. Apa sami'na? Sami'na itu nanti diuraikan dalam surat Ali Imran ya, ayat 193. Kalau sudah hafal tentu ya. Dalam doanya itu, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadilil iman an aminu birabbikum fa amana. Panjang itu ya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana mangal abrar. Kata kuncinya di sana kata sami'na munadiyan yunadi lil iman. Jadi sami'na itu kami siap mengerahkan segenap kemampuan, segenap panca indera untuk menanggapi ajaran Allah. Sehingga nanti fa'amana, maka saya pun siap telah beriman. Ya. Jadi sami'na itu tahapan awal untuk mencapai iman, yaitu mengerahkan segenap kemampuan. Ingat, segenap kemampuan panca indera, mata, telinga, hati, perasaan, semuanya dikerahkan untuk menanggapi ajaran Allah. Nah, salah satunya dan sami'na. Jadi sami'na mendengar itu bukan sekedar mendengar, dalam arti menanggapi. Maka kita istilahkan sami'na itu adalah satu persiapan iman. Ya. Jadi nanti dalam garis iman ya terbagi dua, sami'na dan atokna. Ya. Sami'na adalah merupakan persiapan iman, atokna satu perwujudan iman. Ya, ingat, sami'na satu persiapan iman. Jadi yang sami'na itu belum beriman, atokna baru perwujudan iman. Nah, itu garis iman yang ditempuh oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabi-nabi rasul sebelumnya untuk mencapai iman harus seperti itu. Karena kata Rasul apa? La nufariqu baina ahadim mirusuli. Kami tidak membeda-bedakan ya, satu rasul dengan rasul yang lain. Ya. Apa? Mereka semuanya adalah mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Ya. Jadi gini sahabat-sahabat, untuk garis iman ini Nabi Muhammad menempuh garis iman ini lamanya kurang lebih adalah selama 23 tahun. Ya, ingat Nabi Muhammad ya, waktu menerima wahyu yang pertama kali beliau kan berusia 40. Kemudian beliau meninggal usia sekitar 63 tahun. Sehingga selama 23 tahun sejak menerima wahyu sampai beliau wafat, itu Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya para mukmin hidupnya benar-benar berada di garis iman. Ya. Sehingga waktu kita kenal sebagai periode Makkiyah 13 tahun selama di Mekah belum hijrah, itulah periode sami'na, menanggapi ajaran Allah secara pribadi maupun secara jamaah kolektif. Wahyu Allah yang turun langsung dikaji, sehingga nanti ada suatu lembaga yang namanya Darul Arqam ya, di rumah seorang sahabat yang namanya Arqam bin Arqam ya. Jadi
Itu baru persiapan iman. Waktu di Mekah maka nggak ada ayat atau surat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pada umumnya ya ayyuhannas itu ya. Tetapi nanti setelah hijrah, nah betul-betul apa yang dikaji, dipelajari itu diwujudkan imannya itu setelah sampai di Madinah, setelah hijrah. Nah, maka 10 tahun nanti Nabi Muhammad mewujudkan itu. Nah, itu garis besar garis imannya. Secara garis besar garis iman itu adalah terdiri dari sami'na wa ata'na. Ya, maka di sana dikatakan ghufranaka robbana wa ilaikal masir dalam ayat itu. Wahai pembimbing kami, wahai Tuhan kami, pembimbing hidup kami, maka robahlah kami dengan ajaranmu itu, wa ilaikal masir, karena hanya menurut ajaranmu lah ini kami kembali, ya, kembali kepada ajaran Allah, ya. Ini garis iman. Sami'na wa ata'na. Sami'na ditempuh selama 13 tahun, ata'na ditempuh selama 10 tahun. Nah, itu garis iman. Nah, tetapi ingat, sami'na yang 13 tahun ini nanti garis imannya terbagi dua, ya. Jadi sami'na itu terdiri dari ratil dan sholat. Ratil dan sholat. Jadi sami'na itu apa? Pertama kali yang dilaksanakan harus ratil. Warattilil Qur'ana tartila. Apa ratil itu? Ya, ratil itu sama dengan membaca, sama dengan mempelajari, ya, sama dengan qiraah lah, membaca Al-Quran, itu ratil. Nah, setelah itu nanti baru sholat, ya. Jadi sami'na itu terdiri dari ratil dan sholat. Jadi orang sholat itu masih persiapan iman, ya. Tapi sholat akan kita bahas tersendiri nanti. Maka orang yang mau mencapai iman sebagaimana iman para nabi dan iman para mukmin pendukung nabi, maka harus dengan ratil. Sekarang ratil itu apa? Nah, untuk ratil, berarti ratil itu mempelajari Al-Quran, ya. Perlu persiapan juga, ada prosedurnya. Jadi tidak asal membaca Al-Quran, ya. Jadi ratil itu ada suatu kegiatan, ya. Bangun, diawali dengan bangun tengah malam, ya. Kira-kira ya kalau sekarang jam 11 atau jam 12 malam atau jam 001, 002, bangun untuk apa? Membaca Al-Quran, ya. Ini ditegaskan oleh Al-Quran, surat Al-Muzammil, surat Muzammil, ya. Surat Muzammil itu ada 20 ayat, tapi penegasannya itu hanya dari ayat yang pertama sampai ayat ke-4. Coba perhatikan itu. Ini prosedur ratil, ya. Prosedur ratil. Jadi ratil pun harus ada prosedurnya, harus ada titik tolaknya dari mana. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai Diko, sekarang diartikan apa? Orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Nah, ini bahasa ungkapan. Sebagai analogi coba begini. Kalau ada orang, mereka mungkin karena di satu desa satu hari ada kematian sampai 2-3 orang. Kemudian orang-orang sedesa itu susah semua karena yang meninggal itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama umpamanya. Maka ada orang yang berkomentar, wah desa itu sedang diselimuti kedukaan. Nah, apa selimut itu selimut beneran, ya? Maka diselimut itu sama dilingkupi. Maka ya ayyuhal muzammil, wahai Diko yang diselimuti, dilingkupi kehidupan zulumat, ya. Ingat Nabi Muhammad ini pada waktu awal-awal kenabiannya kan kemaksiatan, kedzulumatan, ya,
kemudian kemusyrikan, kemunafikan melingkupi, menyelimuti kehidupan Nabi. Maka disuruh, ya ayyuhal muzammil, wahai Diko yang bertanggapan dzulumat. Ya. Jadi seperti kalau bisa kita, ya seperti sekarang ini, kemana-mana, di mana-mana kehidupan dzulumat, ya, kemudian pelanggaran ajaran Allah, kemunafikan, kemusyrikan, ibaratnya menyelimuti kehidupan kita. Nah, orang yang seperti itu, hidup dalam keadaan kondisi seperti itu, kata Allah, qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Untuk apa? Kapan? Jam berapa? Qumil lail illa qalila, kecuali sedikit saja kamu tidur sedikit saja, meleknya sedikit saja maksudnya ya. Qumil lail illa qalila, bangunlah pada waktu malam, illa qalila, kecuali sebentar saja, kamu meleknya sebentar saja. Artinya bangun. Kapan itu? Nisfahu, setengah malam. Ingat, bangun malam itu setengah malam, kira-kira jam 12 lah kalau sekarang ya. Nisfahu awingkus minhu, atau kurang dari setengah malam, kira-kira jam berapa? Ya 11-an. Auzid, atau lebihkan, jam 1 atau jam 2. Ini perintah. Jadi untuk samina itu harus melalui tahapan ratil. Ratil itu adalah bangun malam, setengahnya atau kurangnya atau lebihnya. Untuk apa? Coba kalau selama ini tanggapan sebagian besar umat Islam, bangun malam untuk apa? Ya, kebanyakan apa? Untuk sholat kan. Ingat, ini surat ketiga, ya, turun yang ketiga. Yang pertama kan Al-Alaq, ya. Kemudian yang kedua apa? Ar-Rahman, ya kan? Yang ketiga Al-Muzammil. Jauh ini sebelum Nabi menerima perintah sholat. Ya, ingat, sholat ini adalah turunnya perintah sholat itu bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini jauh sebelum ada Isra Mi'raj. Jadi untuk apa bangun malam? Ya. Nisfahu awingkus minhu qalila auzid warotilil Qur'ana tartila. Warotilir, kajilah apa? Warotilil Qur'an, kajilah Al-Qur'an tartila, semantap-mantapnya. Ya. Jadi ratil itu adalah mengkaji, mempelajari, membaca Al-Qur'an setartil-tartilnya, semantap-mantapnya, ya. Dan syaratnya harus bangun malam. Tidak bisa mengkaji Al-Quran dalam tahap awal untuk persiapan iman, ngajinya sembarang waktu nggak bisa. Ini Allah sudah menggariskan harus bangun malam. Ya, itu ratil. Ya. Kemudian apa tujuannya ratil? Ya. Setelah warotilil Qur'ana tartila, kemudian apa? Nisfahu awingkus minhu qalila auzid ngalaihi warotil Qur'ana inna sanulki alaika qaulan sakila. Nanti kalau kita mau dan mampu bangun malam mengkaji Al-Quran dengan semantap-mantapnya, Allah menjanjikan inna sanulki, nanti kami akan menukilkan sanulki apa? Menukilkan, merekamkan qaulan sakila, kalimat yang berbobot. Apa qaulan sakila? Apa kalimat yang berbobot? Ya nanti kalimat yang ilmiah, ya. Jadi ini ratil, ya. Oleh karena itu dalam garis iman yang pertama itu adalah ratil. Ratil ini adalah bagian pertama dari sami'na. Nah, ya, jadi garis iman itu sami'na atau na. Sami'na terdiri dari ratil dan sholat. Nah, ratil titik tolaknya dari mana? Titik tolaknya adalah dari keadaan, situasi, kondisi yang tidak menentu. Kalau istilah sekarang, kondisi masyarakat yang sudah demikian majemuk sehingga sulit diketahui mana yang hak, mana yang batil,
yang hak yang batil kadang-kadang dicampur aduk. Dalam situasi kondisi yang seperti itulah titik tolak kita ratil. Sekarang kan yang hak dan yang batil kadang-kadang kita sulit membedakan. Sehingga titik tolak ratil itu nanti adalah situasi dan kondisi masyarakat yang sudah tidak menentu, sudah sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya hampir situasinya seperti sekarang ini. Sehingga tidak salah kalau saat ini ada yang mengatakan sekarang itu kan jahiliyah modern ya. Sementara pada waktu Nabi Muhammad jahiliyahnya jahiliyah benar-benar jahiliyah. Sekarang jahiliyah tapi modern. Nah, dari situasi yang seperti itu maka titik tolak kita ratil di sana. Ya, ratil. Kemudian ratil itu yang kita ratil apa? Kan Al-Qur'an, ya. Maka setelah ratil, nah ini ya, setelah ratil nanti Nabi beserta sahabat dan pendukungnya itu 10 tahun melakukan ratil. Nanti baru ada peristiwa Isra Mi'raj, ya, ada perintah sholat. Jadi intinya sholat itu sebenarnya kelanjutan dari ratil, ya. Sholat itu kelanjutan dari ratil. Kenapa kelanjutan? Karena kalau ratil kita mempelajari, membaca Al-Quran, masih boleh membuka mushaf, membuka ayat-ayat. Itu ratil boleh. Tetapi kalau sudah sholat, maka kita nggak boleh lagi membuka. Maka istilah anak sekolah atau mahasiswa, kalau ratil masih boleh open book, buka buku boleh. Tapi kalau sudah sholat harus sudah di luar kepala. Maka sholat tidak membaca Al-Quran, ya tidak sah sholatnya, ya. Maka ratil itu dilanjutkan ke dalam sholat. Sehingga ratil itu isinya Al-Quran, membentuk pandangan hidup berdasarkan Al-Quran. Maka sholat itu adalah merupakan ikrarun, ikrarnya kehidupan kita. Ikrar untuk bersedia hidup dengan Al-Quran menurut ayat-ayat yang telah kita pelajari dalam ratil, ya. Sehingga ratil Al-Quran, sholat pun isinya juga Al-Quran. Maka secara garis iman sebenarnya orang yang tidak pernah ratil sebenarnya nggak bisa sholat, karena sholat itu kelanjutan dari ratil, ya. Sehingga sejauh mana ratil yang kita kuasai ayat-ayatnya itu kita bawa dalam sholat, itu garisnya seperti itu. Dan ingat nanti 3 tahun setelah perintah sholat turun, Nabi Muhammad beserta pendukungnya sudah mampu mewujudkan iman di Madinah, Madinatul Munawwaroh, ya. Madinatul Munawwaroh itu setelah Nabi dan pendukungnya sholat 3 tahun di Mekah, kemudian mampu membentuk kehidupan berdasarkan ajaran Allah. Dan itulah pembuktian dari Al-Quran mengatakan inna sholata tanha nganil fahsai wal munkar. Sungguh sholat itu adalah mampu mencegah apa? Kehidupan keji, dan juga mampu perbuatan kemungkaran dicegah semua. Dan di Madinah dibuktikan itu, ya. Hanya dengan sholat 3 tahun itu mampu mewujudkan kehidupan yang benar-benar tanha nganil fahsai wal munkar. Coba kita sudah berapa ratus tahun sejak nenek moyang kita sholat, kemungkaran masih tetap ada, semakin berkembang. Pertanyaannya, apakah bukan karena sholat kita yang belum benar, ya? Apakah sholat kita ini belum sesuai yang diperintahkan Nabi? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Apa melihat cara Nabi sujud rukuk hanya sekedar itu? Bukan. Melihat di sini dengan ilmu, ya. Kalau melihat dalam arti takbirnya bagaimana, melipat tangan gimana, nggak ada yang bisa melihat sekarang kecuali sahabat zaman dulu. Tetapi kalau sholat itu prosedurnya gimana, Quran nanti menuntunkan. Kita bisa melihat itu dengan ilmu. Nah, jadi ini nanti sholat ini akan kita bahas tersendiri, ya. Akan kita bahas tersendiri. Penekanan saya untuk saat ini adalah garis iman, ya. Jadi orang yang ingin mencapai iman
yang hak, yang ingin berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah sehingga dijamin mampu mewujudkan kehidupan jannah, surga, maka harus melalui tahapan garis sami'na, baru bisa atokna. Tidak bisa atokna tanpa sami'na. Apa sami'na tadi? Mengerahkan segenap kemampuan untuk mempelajari, untuk memahami ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu sami'na. Caranya gimana? Ratil. Apa ratil? Bangun tengah malam atau lebih, kemudian mengkaji, mempelajari semantap-mantapnya, ya. Nah, maka untuk malam ini baru sampai pada sami'na, ya. Atau nanya gimana? Besok akan kita lanjutkan. Cuma pertanyaannya, ya, pertanyaan besar, apakah kalau orang sudah sami'na mesti atokna? Nah, ini pertanyaan. Ingat, nanti dalam Al-Quran, orang yang sudah mempelajari, tahu Al-Quran, belum tentu mau dengan Al-Quran. Orang yang sudah tahu ajaran Allah, belum tentu mau diatur dengan ajaran Allah. Sehingga sami'na itu targetnya adalah tahu. Ingat, makunta tadrimal kitab alal iman. Jika kalian tidak menguasai, tidak mempelajari Al-Quran, maka tidak ada iman, ya. Sehingga setelah tahu Al-Quran, ingat, belum tentu mau, belum tentu atokna. Sehingga sami'na belum tentu atokna, ya. Bisa juga sami'na tapi wa asoina, ya. Setelah tahu kemudian tidak mau. Nah, itu akan kita bahas untuk yang akan datang. Kalau malam ini garis iman kita samina atokna, yang akan datang sami'na wa asoina, ya. Jadi sami'na belum tentu atokna. Orang yang tahu Al-Quran belum tentu mau dengan Al-Quran, ya. Itu ya, sahabat-sahabat, untuk saat ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman, kajian materi kali ini tentang pokok-pokok mencapai iman. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa berkomentar di video di bawah ini. Teman-teman bisa memberikan masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Tentunya komentar yang positif agar semua bisa mendapatkan manfaatnya. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.